Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan channel Waris B. Di sini kami ingin berkilas balik, ya, berkilas balik tentang perjuangan dengan media saya yaitu Waris B, ya, yang dulu insya Allah tahun 2008, ya, 2008 Agustus kami mulai punya gagasan untuk media saya ini. Jadi gagasan saya ini berawal dari perkembangan teknologi informasi, ya. Jadi kalau tahun 2008 dulu itu masih banyak masyarakat yang memiliki HP itu bisanya hanya SMS saja, ya. Jadi ringback tone-nya itu hanya tulit-tulit, ya. Waktu itu kami sudah punya SMS gateway, ya, yang sekali SMS terkirim ke ribuan bisa, ya. Jadi era itu SMS itu sangat murah, ya. Kita cukup SMS 4 kali SMS kita dapat free ribuan. Saya sudah punya SMS centernya. Jadi ya tetap konsen kami bagaimana optimalisasi teknologi ini seiring dengan perkembangan zaman ini tetap harus bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan zaman itu yang ada masih BBM, ya, BlackBerry Messenger, ya. Jadi belum familiar yang namanya Facebook atau Instagram, itu kayaknya belum familiar. Jadi zamannya SMS Center dulu, ya, itu kami sempat memfasilitasi suksesnya Jambore Pemuda se-Indonesia. Jadi waktu itu server saya dipakai di kegiatan Jambore Pemuda se-Indonesia yang dilaksanakan di Kanjuruhan. Setelah itu berkembang, ya, dengan adanya kemajuan teknologi, yaitu adanya fleximailis, ya. Jadi belum ada WA. Jadi fleximailis ini gampangannya kita punya ya hampir sama, ya, dengan SMS, ya, hampir sama, ya. Cuma dengan fleximailis tadi gampangannya sudah memanfaatkan teknologi Android, ya. Waktu itu juga masih belum familiar, ya, namanya YouTube segala macam belum familiar, ya. Nah, terus berkembang lagi yaitu WA, ya. Nah, dengan WA tadilah, ya, sampai sekarang, ya, bagaimana optimalisasi kembali lagi tetap bagaimana harus bisa dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh, ya. Jadi bukan monopoli kelompok milenial saja, ya, sebagai penerima manfaatnya, ya. Dari sinilah dengan program saya yang sudah saya perjuangkan mulai tahun 2008 hingga sekarang, berarti sudah hampir 13 tahun, ya. Saya tetap berkomitmen, ya, dengan media Waris B saya, Warung Informasi Bisnis, ya, dengan salah satu hashtagnya 1RT 1 Pemuda Cerdas. Sebenarnya dari program saya, ya, dengan berjalannya waktu itu sebenarnya, ya, masyarakat itu sudah banyak yang bisa merespon, dalam artian itu setuju, ya. Bahkan saya juga pernah menjadi percontohan, ya, di tingkat provinsi, ya, sewaktu eranya Pak Dekarwo, ya. Saya pernah difasilitasi sebagai pemodelan, ya, bagaimana membentuk kelompok informasi masyarakat tadi, ya. Sejauh itu pemerintah juga masih belum bisa merespon, ya, yang jadi program saya, ya.
Dan waktu ada lomba ya, kami lomba KIM ya, lomba kelompok informasi masyarakat, saya sudah punya program rumah besar online ya. Bagaimana harapan saya setiap desa atau kelurahan ini punya rumah besar online ya, sehingga punya marketplace sendiri, punya ojek online sendiri ya. Sehingga dari situ kemandirian sebuah desa atau kelurahan tadi untuk mensejahterakan masyarakat dan pegawainya itu sangat berpotensi ya. Jadi banyak peluang yang harusnya ya dikerjakan oleh pemerintah ya, tapi justru diberikan ruang ya kepada wira swasta ya, kepada swasta maksud saya ya. Katakanlah masalah sembako misalnya, coba kalau sembako ini misalkan dikelola oleh pemerintah ya, pastinya pegawai-pegawai juga akan sejahtera ya. Tapi nggak sampai ke sana ya. Sebenarnya pegawai negeri ini ya, karena saya juga mantan pegawai negeri ya, banyak waktu luang, banyak nganggurnya ya, banyak peluang ya. Cuman karena ya itu tadi ya, jadi seolah-olah pemerintah ini yang berhak mengendalikan dan mengatur itu hanya segelintir ya. Jadi mulai kepala dinas ya, terus kabid ya, hanya sebatas itu aja, kasih aja sudah resek ya. Dalam arti itu sudah bukan menjadi sebuah lingkaran untuk mengambil sebuah inisiatif ya, berkegiatan yang sifatnya itu begitu inovasi atau inspiratif ya. Jadi makanya jangan heran kalau sepintar apapun ya, sebagus apapun ide kamu, gagasan kamu ya, kalau sepanjang kamu itu hanya staf, apalagi kasih ya, jadi kasih staf itu masih belum bisa mewarnai ya. Itu kenyataan ya. Nah, kenapa demikian ya? Ya itulah kondisi pemerintahan sekarang ini. Makanya besar harapan kami setelah kami pensiun, saya lebih konsen ya, saya akan lebih punya waktu ya untuk mewujudkan program saya. Saya memang berusaha juga bergerak yang di luar pemerintahan ya, bisa melalui ormas atau apa ya. Bagaimana dengan program 1 RT 1 Pemuda Cerdas tadi, itu menjadi sebuah keniscayaan ya, diawalinya sebuah keteraturan di Republik ini ya. Karena dengan adanya 1 RT 1 Pemuda Cerdas tadi, rasionya yang kita mau persiapkan itu adalah ketersediaan SDM-nya, ketersediaan masyarakat yang punya kemampuan yang sama ya. Sehingga di saat setiap RT ada satu pemuda yang punya kemampuan sama, disitulah di saat mau berkontribusi ya kepada pemerintahan ini, itu sangat besar peluangnya. Dengan banyaknya dinas, instansi yang ada di pemerintahan ini, sebenarnya sangat dibutuhkan itu ya, ketersediaan SDM ya. Soalnya banyak program pastinya ya. Tapi pada kenyataan juga lagi-lagi kadang-kadang yang berperan ya itu saja ya. Jadi kurang bisa melibatkan masyarakat secara luas ya, kurang ya. Jadi akhirnya yang sering saya jumpai ya, setiap ada kegiatan apapun ya, dari dinas manapun ya, itu yang diundang ya hanya itu saja ya. Kadang-kadang ada satu pemuda itu yang sampai mengikuti berbagai pelatihan, banyak yang diikuti ya. Dari situlah menurut saya perlu, ya, adanya ketersediaan SDM ya, sehingga dengan ketersediaan SDM ini gampangannya bisa mengakomodir ya program-program yang dari dinas. Seperti itu ya. Kenapa saya gampangnya memperjuangkan mulai tahun 2008 sampai sekarang ya. Terus terang aja, memang
menjadi sebuah kelemahan saya di saat saya ditanya sudah ada nggak pilot projectnya. Nah ini kan ya, itu yang selalu ditanya ya. Nah, kembali lagi kenapa saya nggak bisa mewujudkan itu ya, sejauh ini sebenarnya kayak kepala desa, lurah ya, itu banyak juga sebenarnya yang sepakat, tapi tidak tahu kenapa dia nggak punya nyali untuk itu ya. Ya mungkin di saat kita bicara kepala desa ya, di saat misalkan kita membangun sebuah keteraturan ya, mungkin ya korupsi tipis-tipis yang akan dilakukan mungkin akan terhalangi nantinya ya, akan mudah ketahuan ya. Ya jadi di saat misalkan ada setiap RT ada pemuda cerdas tadi, gampangannya misalkan ada satu permasalahan yang mencuat ini kan gampangannya cepat viral ya. Nah, sehingga kepala desa ini ketakutan karena apa, belum balik modal ya. Nah itu pada kenyataannya di satu sisi, terus di sisi yang lain ya, saya gamanya siap ya di saat pernyataan saya ini, misalkan ada kepala desa ya, misalkan yang mau nuntut atau kurang berkenan silahkan ya. Yang jelas selama ini saya melihatnya kepala desa ini kalau sudah terpilih ya, itu cenderung diam ya. Jadi namanya inovasi kreatif tadi jauh dari pemikirannya ya. Itu yang terjadi ya. Apalagi lurah. Oh, lurah ini justru menurut saya kalau perlu dibubarkan aja ya. Saya nggak pernah selama ini melihat lurah itu berprestasi ya. Ya sebenarnya saya nggak menyalahkan lurahnya sih ya. Cuman di saat misalkan lurah ini nggak ada kejelasan ya, misalkan saya diangkat menjadi lurah di dalam satu wilayah ya, itu penempatan di situ tuh nggak jelas. Kadang-kadang baru setahun sudah dipindah ya, kadang-kadang baru setahun sudah menduduki jabatan tertentu. Nah dari sinilah ya, jadi akhirnya banyak permasalahan di saat misalkan lurah tadi bikin program ya, masih baru berjalan atau setengah perjalanan terus dipindah ya, mau bilang apa ya. Dan lurah berikutnya nggak mau tahu tentang program yang sudah diprogramkan lurah lama ya. Ada di sinilah ya, terkadang kita ini bingung ya, di saat saya mau mengawali program saya ini, di saat pemerintah desa atau kabupaten ya, atau wali kota ya tidak menghendaki adanya sebuah keteraturan ya, mungkin gak akan bisa terwujud program saya ini ya. Silakan kalau bupati wali kota ya menganggap konsep saya itu tidak bisa mewujudkan sebuah keteraturan di pemerintahan ini ya, saya siap ya di saat misalkan ada bupati atau ada wali kota yang mau menuntut saya ya, menuntut tentang ya, sekarang ini gampangnya keteraturan belum bisa diwujudkan ya. Banyak program katakanlah misalkan katanya dengan pelayanan kependudukan misalnya ya, ternyata di sana sini tuh masih banyak permasalahan gitu loh ya. Di saat ada permasalahan itu dianggap permasalahan kecil, permasalahan yang nggak berdampak, padahal di saat ada satu orang bermasalah mengurus ya, itu harusnya sudah menjadi masalah ya. Nah, jadi kalau sudah ada keteraturan, saya kira nggak akan ada sebuah permasalahan yang tidak tersolusikan ya. Tapi kalau keteraturan itu belum ada ya, banyak masalah-masalah yang di masyarakat ini yang terabaikan ya. Ya salah satu contoh ini yang pernah saya alami sendiri ya. Saya sebagai seorang ASN pensiun ya, setelah saya mendapatkan taspen segala macam ya, mendapatkan ya, terus saya pingin mengurus taperum. Ini satu contoh ini ya ya.
Di saat saya mengurusi Taperum ya, saya nggak pernah mendapat eh, penjelasan ya dari bupati ya atau dari wali kota ya. Jadi di saat kamu pensiun ya ngurusi taspen itu nggak pernah ada yang namanya pihak ketiga. Oh berarti mantap di otak saya. Oh berarti urusan taspen itu ya berarti ke kantor taspen ya. Nah begitu juga Bapetarum. Bapetarum ini juga nggak ada kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, di mana kantornya? Harusnya ya di Taspen. Ya. Nah, tapi di saat nggak ada kejelasan tentang itu, ya, nah saya akhirnya ketipu. Ya, nah, saya ketipu dalam artian begini. Saya juga heran ya, kenapa penelpon ini bisa tahu nama saya, tahu kontak saya, ya, dan tahu kalau saya ini mau ngurus Bapetarum. Ya. Nah, sejauh itu kontak saya simpan. Ya. Saya simpan ya sampai diproses di kepolisian ya, di BAP ya. Terkait dengan penipuan ini. Tapi apa? Ya. Ya nggak ada tindak lanjutnya. Nah, masa gini dibilang ada keteraturan? Mestinya kalaupun ada satu masyarakat bermasalah ya, itu mestinya harus ada penanganan. Ya jangankan masalah yang kecil seperti itu, sudah masalah yang besar aja juga banyak, ya. Nah, yang yang bermasalah itu misalkan masyarakat biasa itu terbengkelai, ya. Itu memang sudah masih di eranya lah sekarang ini, ya. Nah, mestinya dari kejadian saya tadi, ya bupati, wali kota di saat ada pegawainya yang sudah pensiun ya mestinya kan dikumpulin ya, dikumpulin paling nggak ada ucapan terima kasih dan sebagainya ya, dan terus terkait hal-hal kaitannya dengan pengurusan Taspen atau Bapetarum atau dan lain sebagainya itu ada penjelasan yang konkret. Nah seperti itu, terus jangan dianggap oh Pak Hari itu kayaknya keren tapi goblok juga ya, masih bisa ketipu ya di zaman gini ya. Ya oke lah, saya menerima ya. Misalkan cacian seperti itu bagaimana bagi masyarakat yang di bawah saya yang gampangannya tingkat pengetahuannya ya, tingkat informasi yang dia dapat misalkan jauh dari saya. Apakah enggak ada kemungkinan lebih banyak ketipu mereka? Itu loh ya, itu satu permasalahan. Makanya dari situ kami tetap berusaha dengan warispi saya ingin mewujudkan ya bagaimana nanti setiap RT itu ada pemuda cerdas ya, sehingga dari situ yang akan mengawali sebuah keteraturan ya. Jadi di saat ada permasalahan itu gampang tercium oleh pemuda-pemuda tadi ya, sehingga dari sini harapan saya nanti pemerintah ke depan bisa lebih menciptakan sebuah dinamisasi ya. Nah, jadi nggak seperti sekarang ya, kepala desa begitu terpilih ya, karena masa jangka waktunya masih lama petentang ya. Nah, begitu juga bupati wali kota ya, begitu terpilih pusing juga mengembalikan modal ya. Ya semoga nanti nggak ada era yang seperti ini ya. Semoga era seperti ini nanti juga ada perubahan ya. Bagaimana nyalon bupati kosnya juga bisa menjadi murah, nyalon wali kota kosnya bisa menjadi murah ya. Begitu juga kayak yang mau nyalek di DPR itu juga menjadi murah ya. Tidak seperti sekarang ini ya. Nyalon bupati kalau nggak punya kursi sekian ya jangan pernah berpikir. Di saat kamu bicara independen, susah. Ya. Semoga ada perubahan nanti ya. Jadi harapan saya nanti di saat ada masyarakat atau pemuda atau siapapun ya, yang dia betul-betul sudah berinvestasi ya di masyarakat tadi ya. Ya, berinvestasi dalam artian apa ya, kayak misalkan saya, saya cek ini ya,
saya sudah 13 tahun ya berada di masyarakat. Ya. Setidaknya di otak saya ini banyak permasalahan yang masuk. Ya. Dan saya juga menyiapkan segudang solusi. Nah, jadi tidak seperti yang saya sering jumpai ya. Saya sering ketemu caleg-caleg, dia sama sekali tidak punya visi misi, tidak punya. Kadang-kadang hanya sebagai pelengkap aja. Kebetulan saja Pak Ari, saya nyalek ini sebenarnya saya nggak ada niat sih ya, karena ada peluang ya kenapa tidak, tapi saya hanya sebagai pelengkap saja. Wah, kalau orang seperti ini jadi DPR akhirnya ya seperti sekarang ini yang terjadi. Dari situlah jadi besar harapan kami ya, jadi pendewasaan dari para pejabat di Republik ini tuh mulai berpikir nantinya ya bagaimana nanti jadi partai-partai oke lah boleh banyak ya, tapi nggak ada misalkan harus didukung partai yang punya kursi besar, nggak usah gitu ya. Munculkan tokoh-tokoh masyarakat baru partai mendukung, nah itu ya. Terus jangan terus ada terkesan jual beli kursi segala macam. Waduh, itu yang mengakibatkan korup. Ya, bisa aja di bupati harus beli kursi sekian, beli kursi sekian. Ya, apa istilahnya itu presiden threshold. Jadi jangan mimpi ya partai-partai gurem ya. Kalaupun kamu punya ketum yang hebat, cerdas, heboh ya, itu bisa menduduki bukan menduduki ya, bisa menjadi calon saja ya, itu nonsen. Makanya semoga nanti ada perubahan lah ke depan ya. Saya kira banyak masyarakat yang pingin adanya perubahan itu ya. Sehingga di saat menjadi bupati ya, menjadi wali kota ya, sampai menjadi gubernur, menjadi presiden, itu kosnya itu tidak mahal ya. Kemungkinan untuk menjadi pemimpin yang amanah itu sangat mungkin. Saya kira banyak yang setuju tentang ini ya. Saya kira banyak yang setuju ya. Jadi bagaimana di saat menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden tadi tidak harus bicara triliun, miliar, enggak usah. Ya. Ya mungkin itu ya sekilas tentang perjalanan saya mulai tahun 2008 ya. Jadi mulai zamannya Menteri Adi Malarangeng ya, nggak tahu sekarang Menkominfo-nya ini siapa, saya kurang tahu ya. Jadi mulai Tifatul Sembiring dan lain sebagainya saya tahu, tapi yang menteri yang sekarang ini makanya di saat ada kemungkinan di reshuffle ini, Menkominfo itu kayaknya layak di reshuffle ya. Karena di saat kita itu melihat sekarang ya banyak ya YouTubers itu yang lebih ke porno aksi ya. Kadang-kadang YouTubers itu banyak yang hoax ya. Jadi antara thumbnailnya atau tampilan di depannya ya itu dengan materinya jauh menyimpang, banyak yang seperti itu ya. Dan yang saya sangat resah itu di saat banyak media YouTube utamanya ya itu yang lebih mengeksploitasi masalah pornografi. Ini yang sangat menyedihkan. Ya semoga Barisbi, kalaupun kami sudah bisa dibilang sudah tidak muda lagi ya, karena saya sudah 60 tahun usia saya, tapi saya tetap semangat untuk mengawal media saya ya, sampai kami bisa mewujudkan ya satu RT satu pemuda cerdas ya, sehingga kemudahan komunikasi antar anak bangsa tadi platformnya menjadi jelas. Jadi satu RT satu pemuda se-Indonesia ini ada kemudahan untuk berkomunikasi ya. Itu misi besar saya ya. Nggak tahu itu akan wujud setelah saya meninggal atau bagaimana, menurut saya itu bukan masalah. Yang jelas saya tetap terus berjuang dan bergerak ke sana. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.